Ya, kita jumpa lagi ya di ibadah Start Ya, oke Kak Maya, Kak Yuli, Ya, shalom. Kak Endang. Ya, kita hari ini mau ibadah Start Kid. Ya, sebelum kita memulai ibadah Start Kid, mari anak-anak kita berdoa lebih dulu. Yuk, mari kita berdoa bersama kakak ya. 1, 2, 3, go. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami Tuhan, anak-anak-Mu mau memuji, memuliakan nama Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, kiranya Kau berkati kami akan segala kesehatan, kekuatan yang berasal daripada Engkau. Tuhan Yesus, kami memulai pada hari ini Tuhan, kiranya dari awal, pertengahan sampai kami selesai nanti Tuhan, semuanya berjalan lancar. Kami serahkan semuanya di dalam nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke Kak Yuli, Kak Mayang, mari kita memuji bersama-sama. Ya, yuk. Kita mau pujikan lagu tentang apa ini, Kak? Tentang kasih. Nah, kalau di Eja itu seperti apa? K-A-S-I-H. Yuk semuanya, adik-adik yang ada di rumah boleh berdiri bersama-sama dengan kakak-kakak di sini. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Haleluya. amin. Nah, Kak Endang, Ya. kasih itu kan salah satu buah roh. Nah, buah roh itu kan ada berapa ya, Kak ya? Nah, 9. ada 9. Adik-adik pasti bisa menyebutkan ya. Ya. Nah, kita mau sebutkan satu-satu tapi lewat lagu. Lagu tentang buah roh. Ya, adik-adik kita mau pujikan pujian ini lebih semangat lagi ya, supaya buah roh yang ada dalam diri kita ini terus bisa membuat kita semakin jadi berkat ya, Kak ya. Ya, Nah, amin. yuk semuanya mulai ya. Si sukacita
adik-adik kita mau dipimpin Roh Kudus hidup kita ya Kak ya. Amin. Nah, saatnya kita akan apa Kak? Mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa kita lakukan dalam hidup kita, adik-adik melakukannya sehingga hidup kita semua jadi berkat. Ya, kita mau siapkan hati, kita mau pujikan kasih pasti lemah lembut, dan biarlah kita memiliki kasih itu dalam hidup kita. Tuhan juga urapi kakak-kakak yang akan bahkan firman-Mu hari ini. Tuhan urapi supaya apa yang disampaikannya boleh dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saatnya mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Api. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Ester, Haman, dan Mordekai. Kisah ini diambil dari Kitab Ester pasal 3-8. Yuk kita ikuti ceritanya. Ester adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Ester, tidak tahu rahasia Ester.
Esther itu orang Yahudi. Mordekai, sepupu Esther, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasiweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasiweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasiweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Esther. Ubahlah rancangan Baginda Raja, pesan Mordekai. Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati, jawab Esther. Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu, kata Mordekai. Esther dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasiweros kagum melihat kecantikan Esther dan memanggilnya masuk. Bisakah kita makan malam dengan Haman? Tanya Esther. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi, kata Esther pada Ahasiweros. Siapa yang tega berbuat begitu? Tanya sang raja. Si jahat Haman, seru Esther. Haman, pengawal, hukum mati dia. Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Esther, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. Nah, adik-adik, tadi siapa yang punya sifat jelek? Iya, Haman. Haman ini mudah marah, suka iri hati, dan suka dendam. Dia ingin menyakiti orang yang tidak dia sukai. Haman iri kepada Mordekai. Kenapa seorang Yahudi yang seharusnya dianggap lebih rendah bisa dipercaya untuk menjadi pegawai raja? Terlebih lagi, saat Mordekai tidak mau sujud menyembah dia, Haman menjadi marah dan ingin mencelakai Mordekai. Bahkan tidak hanya Mordekai saja, tetapi juga seluruh bangsa Yahudi. Nah, sifat iri hati, marah, dan dendam ini mendatangkan akibat yang baik atau tidak adik-adik?
Ya, akibatnya justru Haman sendiri yang akhirnya menerima hukuman gantung dari raja. Nah, adik-adik, siapa yang ingin seperti Haman? Jangan ya, jangan seperti Haman. Kita sebagai anak Tuhan hendaklah tidak suka iri hati, tidak mudah marah, dan tidak suka dendam. Sebaliknya, kalau ada yang bersalah kepada kita mudah untuk memaafkan dan mengampuni. Sehingga hati kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sehingga berkat Tuhan akan turun pada kita. Itu ya adik-adik. Yuk, sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memiliki hati yang saling mengasihi, tidak suka iri hati, tidak suka marah-marah, dan tidak suka dendam. Kami mau menjadi anak yang mudah memaafkan dan suka mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan hari ini, Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.